Ini saya masukkan, ini harus diinjak secara padat ini teman-teman. Perlu diketahui itu silase prinsipnya itu anaerobik teman-teman. Jadi tidak boleh ada udara sedikit pun yang masuk ke dalam ruang penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video tentang cara pembuatan pakan fermentasi silase. Ya, pakan fermentasi itu ada dua jenisnya teman-teman. Ada yang jenisnya itu fermentasi pasif dan ada yang aktif. Yang aktif itu sendiri adalah fermentasi yang ditambah dengan bahan mikroba buatan atau tambahan ya. Di sini fungsinya tujuannya untuk menambah nutrisi pada pakan yang akan difermentasi, tergantung kebutuhannya, entah itu yang mau ditambah proteinnya atau yang akan dikurangi juga bisa. Misalkan serat kasarnya itu bisa menggunakan fermentasi jenis yang aktif ya, menggunakan bahan mikroba tambahan. Kalau yang akan kita bahas atau yang akan kita buat kali ini adalah fermentasi yang sifatnya atau jenisnya itu fermentasi pasif ya. Fermentasi pasif yaitu fermentasi yang tidak menggunakan bahan tambahan berupa mikroba ataupun bakteri-bakteri tambahan ya. Di sini hanya mengandalkan mikroba yang ada pada tumbuhan atau bahan pakan yang akan difermentasi itu tersebut. Lalu untuk bahannya, untuk kali ini silase atau fermentasi silase yang akan kita buat pada kesempatan ini, yaitu saya menyediakan bahannya ada rumput pakcong, terus daun pisang, dan juga ada rumput odot. Di sini saya menggunakan 3 bahan pakan atau 3 jenis bahan pakan. Ada 2 jenis rumput yaitu odot dan pakcong, dan yang satu jenis dedaunan yaitu daun pisang. Tujuannya yaitu untuk ya memvariasi memvariasi bahan pakan yang akan kita buat. Ya tujuannya tidak lain ya mungkin untuk menambah nutrisi pada fermentasi yang akan kita buat nanti, karena ini kita buat bervariasi. Oke, langsung saja kita olah bahannya. Untuk yang pertama kita langsung cacah dulu ini bahannya. Rumput-rumput, ada rumput pakcongnya, ada rumput odotnya, lalu daun pisangnya kita cacah dengan mesin dahulu, kita haluskan. Nanti setelah itu kita lanjut ke proses berikutnya. Oke, langsung saja kita giling dulu bahannya ya. Oke teman-teman, ini saya lagi menggiling atau mencoper rumput pakcongnya ya. Ini saya chopper yaitu tujuannya agar
rumput itu menjadi pecahan kecil-kecil supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam tong itu diharapkan tidak berongga ya. Kalau misalkan kita potong manual itu kan hasilnya mungkin tidak bisa selembut kita potong dengan mesin ya. Jadi memang saya gunakan mesin chopper ini untuk memotong rumput itu. Dan juga kalau mungkin kita menggunakan alat potong yang manual dengan tangan, misalkan dengan kacip, itu keras teman-teman, karena ini memang kebetulan rumput pakcoy yang saya panen ini memang agak ketuaan ini teman-teman, agak ketuaan ya. Ini sekitar umur 2 bulan baru saya panen, jadi ya memang agak keras. Sebaiknya ini memang menggunakan mesin chopper karena bisa halus kalau dengan mesin chopper itu. Nah itu kan ada yang udah seperti batang bambu ya, karena sudah kelamaan ini. Seharusnya mungkin ya sekitar 30 hari ini baiknya sudah dipanen sebenarnya, karena mungkin kemarin itu kelebihan stok di lahan rumput yang sebelah utara, lahan rumput yang lainnya itu, jadi yang lahan rumput yang satunya itu agak terbengkelai, maksudnya telat dipanennya ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini kalau masalah bicara nutrisinya saya rasa mungkin masih tetap aman, tetap masih sama. Ini saya chopper nanti ini ada 3 bahan teman-teman. Ini ada bahan rumput pakcong, juga ada daun pisang, dan yang satunya itu rumput odot ya. Alasannya saya menggunakan tidak hanya satu bahan pakan itu karena ya untuk memvariasi lah pakan fermentasi silase yang nantinya akan kita buat, supaya ya tujuannya kurang lebih ya untuk saling melengkapi lah antara kekurangannya masing-masing pada rumput ini. Karena yang kita tahu rumput pakcong itu kan proteinnya tinggi ya, juga juga bisa memberikan efek kenyang pada domba, tetapi juga memiliki kekurangan. Pada domba mungkin agak kurang suka kalau hanya menggunakan rumput pakcong itu sendiri. Tingkat palatabilitasnya mungkin masih di bawah rumput odot. Nah kenapa saya gunakan rumput odot, yaitu juga untuk melengkapi karena rumput odot itu juga termasuk rumput yang disukai ternak ya. Sepengalaman saya itu kalau rumput pakcong itu digunakan paling 4 hari itu berturut-turut domba saya udah bosan teman-teman. Jadi makannya kurang lahap lah kalau saya gempur terus-terusan menggunakan pakan ini. Tidak saya selingi dengan pakan lainnya, mungkin bisa saya selingi kan nantinya itu. Biasanya saya selingi dengan rumput sawah, itu bisa ada rumput itu ya yang panjang-panjang ya. Kalau di daerah saya itu namanya rumput rembang teman-teman. Nah biasanya saya selingi dengan rumput rembang dan juga rumput odot. Kalau untuk daun pisang sendiri ini kan termasuk dedaunan ya. Dedaunan ini juga saya harapkan saya fungsikan di sini untuk menambah ya nutrisi lah, saling melengkapi juga, karena ya proteinnya lumayan tinggi daun pisang. Jadi dari ketiga bahan tersebut saya campur, harapannya yaitu tadi dari segi palatabilitas kesukaan ternak bisa tercapai, dan juga dari
segi nutrisi juga tercukupi. Nah ini teman-teman, ini sudah saya selesaikan pencoperannya dari 3 bahan tersebut. Ini saya chopper berselang-seling, ini saya campur ya. Ini tadi ada bahan dari daun pisang, ada rumput odot, dan juga ada rumput pakcong. Nah ini saya campur. Tadi sih sudah saya selang-seling ya dalam teknik pencoperannya, tapi ini masih perlu saya campur lagi biar merata teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk, kita campur rata. Kalau bicara fermentasi silase teman-teman, ini sebenarnya bisa kita kita kombinasi dengan pakan tambahan lainnya ya, tujuannya tadi untuk menambah nutrisi pada pakan yang kita buat nantinya. Bisa kita tambahkan, nah pakan yang bisa pakan yang bisa ditambahkan di sini atau dikombinasi di sini itu selain dalam arti pakan yang berupa jenis pakan hijauan rumput segar, juga bisa kita tambahkan pakan kering ya, bisa dari pekatul, polar, atau mungkin kulit kopi, atau kulit bungkil kopra, atau mungkin dedak jagung, atau yang lain sebagainya teman-teman. Masih banyak lah. Itu tujuannya yaitu tadi untuk ya dalam arti bisa mengurangi kadar air pada hijauan basah ini, juga tujuannya untuk menambah nutrisi pada pakan yang kita buat nanti, yang diharapkan pada nantinya itu bisa ideal untuk pakan ternak kita. Nah ini proses saya memasukkan bahan dari 3 bahan rumput atau 3 bahan pakan tersebut ya teman-teman. Ini saya masukkan, ini harus diinjak secara padat ini teman-teman. Perlu diketahui itu silase prinsipnya itu anaerobik teman-teman, jadi tidak boleh ada udara sedikit pun yang masuk ke dalam ruang penyimpanan pembuatan silase kita. Kalau nantinya ada ruang untuk udara masuk, nanti dikhawatirkan atau bisa kemungkinan gagal teman-teman. Jadi ya harus kedap lah teman-teman, jadi harus tertutup rapat. Nah ini saya masukkan ke dalam karung agar mudah memasukkan ke tongnya ya. Ya ini saya masukkan, lalu harus diinjak teman-teman, harus dipadatkan bahan pakan ini agar itu tadi sudah dijelaskan ya, biar tidak ada udara yang merongga di sini. Kita padatkan sampai penuh ini teman-teman nantinya. Oke teman-teman, ini sudah penuh ya. Nah itu udah penuh, udah kita padatkan, lalu kita tutup teman-teman. Nah ini kita tutup, kita kasih klem ya agar kedap, agar tidak ada udara yang masuk ke dalam tong ini ya, agar nantinya proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Ya mungkin itu video yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua. Kaitannya untuk video kali ini yaitu membuat pakan fermentasi silase. Itu sebenarnya ya tujuannya untuk menyimpan pakan agar tidak busuk ya, agar awet ya. Ya misalkan kayak kita itu ada kesibukan mendadak atau gimana, itu bisa buat stok pakan kita, bisa buat simpanan pakan kita, dalam arti kita nanti
mungkin ada kesibukan atau mungkin pada musim hujan, karena cuaca itu tidak mesti panas terus kan, misalkan setiap hari turun hujan, itu bisa juga buat stok pakan atau simpanan pakan ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan pakan silase. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.